Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada video kali ini kita sudah sampai pembahasan soal OSNK Fisika nomor 11, di mana 10 soal sebelumnya sudah kita bahas di video part sebelumnya. Silahkan dicek di video-video part sebelumnya. Dan nanti insya Allah untuk video kali ini saya akan membahas nomor 11 dan nomor 12 yang soalnya cukup menarik. Nah, oleh karena itu minta tolong untuk like dan subscribe-nya agar channel ini berkembang dan sehingga kita nanti bisa saling memberikan manfaat. Oke, baik, pada video kali ini saya ingin membahas soal berkaitan sistem dua buah partikel yang bergerak dalam arah berlawanan yang tidak memungkinkan keduanya bertumbukan atau hanya bergerak bersimpangan. Jadi nanti ketika mereka itu dalam posisi yang sama itu mereka hanya bersimpangan saja ketika bertemu. Sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah, di mana ada partikel M yang memiliki kecepatan awal 10 meter per sekon dengan percepatannya minus 2. Artinya di sini adalah arah X itu ke arah kanan ya, jadi gitu. Arah X itu ke arah kanan seperti ini. Ini ada arah X-nya, arah X topinya. Nah, sementara posisi dari M ini kita buat dengan X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 kita awal di M ini. Jadi gitu. Nah, ini adalah X sama dengan 0 di sini. Nah, kedua partikel sempat pada posisi yang sama dua kali pada kondisi tertentu, di mana selang waktu antara kedua kondisi tersebut adalah delta T sama dengan 4 sekon. Jadi, nanti misalkan kedua benda ini memiliki posisi yang sama, maka kita catat dengan T1 dan T2, maka delta T atau T2 min T1 adalah 4 sekon, jadi gitu. Nah, yang ditanyakan adalah jarak partikel M dan N awalnya adalah, nah caranya gini teman-teman semuanya. Pertama kita tahu jaraknya ini kita asumsikan jarak keduanya awalnya adalah D. Gitu. Nah, jarak awalnya adalah D. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga nanti kita bisa memberikan informasi awal yaitu XM saat 0 ya, itu sama dengan 0. Ini ya. Kemudian XN saat 0 itu sama dengan D. Jadi gitu. Oke, seperti ini. Sementara kita memiliki persamaan posisi. Nah, kita tahu untuk konsep GLBB ya. GLBB itu apa? GLBB itu memiliki persamaan seperti ini. X sama dengan X0 plus kecepatan awal T dikalikan T ditambah dengan setengah percepatannya dikalikan T kuadrat kan gitu ya. Nah, maka dengan cara yang sama kita nanti akan memperoleh untuk case kita yaitu XM. Maka XM itu akan sama dengan XM0 gini ya. Ditambah dengan VM0 gini ya. Kalikan T plus setengah AMT kuadrat. Nah, sekarang XM0 nya berapa? 0 ya. Berarti nggak usah ditulis. VM0 nya adalah ini. Kecepatan awalnya adalah 10 ke arah kanan berarti positif. 10 dikalikan T ditambah dengan setengah AMT kuadrat. Nah, AM-nya itu minus ke arah kiri. Jadi nanti minus setengah dikalikan 2 berarti minus T kuadrat aja. Jadi ini adalah yang XM. Sementara yang XN itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan XN 0 gini ya. Ditambah VN 0 kalikan T gini ya. Ditambah dengan setengah AN T kuadrat. Nah, kita juga bisa menjabarkan XN 0 itu saat awal dia D. Posisinya D. VN0, nah ini kecepatan awalnya adalah minus 12. Jadi ya kita masukkan minus 12 dikalikan T ditambah dengan setengah AN. AN di sini adalah 3, berarti jadinya plus 3 per 2 T kuadrat. Jadi gitu. Nah, posisi yang sama itu terjadi ketika apa? Ya ketika XM sama dengan XN. Jadi gitu. Jadi terjadi ketika XM sama dengan XN seperti itu. Oke, dan kita ditanyakan berapakah jarak D itu sendiri, karena jarak D itu adalah jarak awal antara partikel M dan N. Oke, baik, sekarang kita akan menganalisis ketika posisi sama ya, posisi sama. Nah, posisi sama itu yaitu XM sama dengan XN, dan kita masukkan saja XM itu adalah 10T min T kuadrat, sementara XN itu adalah D minus 12T plus 3 per 2 T kuadrat seperti ini. Nah, tinggal dipindah ruas ya, teman-teman nanti akan bisa memperoleh yang minus T kuadrat dipindah ruas ke kanan jadinya 5 per 2 T kuadrat digabung sama 3 per 2 T kuadrat
10T dipindah arus ke kanan jadinya minus 22 ditambah dengan 12 karena. Nah, minus 22T ditambah dengan D. Nah, jadi gitu. Nah, kita ingat karena di sini adalah persamaan kuadrat, maka nanti dia akan ada dua solusi, yaitu T plus sama T minus, jadi gitu. Nah, apa artinya T plus sama T minus? Ya ini tadi. Jadi akan ada dua waktu di mana kedua benda ini memiliki posisi yang sama. Dan dua waktu tersebut selisihnya adalah delta T, jadi gitu. Jadi di soal itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi ada dua waktu yang posisinya sama dan selisih dari dua waktu itu adalah delta T. Sehingga kita bisa menjabarkan delta T itu merupakan apa? Delta T itu merupakan T plus dikurangi T minus, dimana kita tahu T plus itu apa sih? T plus itu akan sama dengan minus B, B-nya dari persamaan itu adalah minus 22 plus akarnya, akar B kuadrat ya, pakai rumus ABC, B kuadrat adalah 22 kuadrat, dikurangi 4AC, 4 dikalikan 5/2, dikalikan dengan C-nya adalah D, jadi gitu. Sementara yang dibagi dengan 2A ya. Dibagi dengan 2A, A-nya itu 5/2. Sehingga nanti 2-nya bisa kecoret, jadi gitu. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga untuk yang T minus. Bedanya cuman diganti aja penghubungnya jadi minus saja ya. Nah, ini jadi minus saja seperti ini. Akar 22 kuadrat minus 4 kali 5/2 dikalikan D. Nah, ini langsung aja dibagi 5 ya, karena nanti 2 kali 5/2 dihilangkan 2-nya. Nah, ini dikurangi teman-teman semuanya untuk mendapatkan delta T, karena delta T adalah T plus min T minus. Jadi delta T nanti akan sama dengan apa? Akan sama dengan ini coret akan hilang ini ya. Nah, yang plus min minus jadinya plus, jadi gitu. Sehingga jadinya 2/5. 2/5 akar itu ya, akar 22 kuadrat. Nah, 22 kuadrat dikurangi 4 kali ini 4 sama 2 ini 2 kali 5 10. Jadi minus 10D, jadi gitu. Nah, jadi kita memiliki delta T yang seperti itu ya. Jadi delta T kita itu sama dengan 2/5 akar 22 kuadrat itu adalah 484 minus 10D. Nah, ini dikuadratkan di kedua ruas ataupun 5/2 dipindah dulu ya, terus dikuadratkan kita peroleh delta T-nya itu kan sama dengan 4 ya. Ini kan sama dengan 4. 4 sama 2 itu 1, ini 2. 2 kali 5 berarti ini adalah 10. Jadi 10 sama dengan akar 484 min 10D seperti ini. Dikuadratkan kedua ruas kita peroleh 100 sama dengan 484 min 10D. Nah, 10D-nya pindah arus ke kiri kita peroleh 10D sama dengan 100 pindah arus ke kanan kita peroleh 384. Sehingga kita perlu nanti D-nya sama dengan apa? D-nya sama dengan 38,4 meter, jadi gitu. Oke. Jadi kita perlu di sini adalah D sama dengan 38,4 meter. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah pembahasan yang nomor 11 ya teman-teman semuanya ya. Intinya adalah bagaimana kita menganalisis jarak awal dari kedua benda ketika diketahui selisih waktu ketika posisinya sama, jadi gitu. Oke, silahkan kalau misalkan masih ingin penjelasan lebih jelas bisa diulangi di menit sebelumnya. Oke, saya hapus ini, kita lanjutkan yang nomor 2 ataupun nomor 12 ya, mohon maaf. Nah, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal tertentu dari suatu titik O yang berada pada ketinggian 68 meter ya, dari tanah ke arah vertikal. Nah, maka kita memiliki titik O ya, titik O sebagaimana berikut. Nah, titik O di sini yang berjarak 68 meter dari tanah gitu. Nah, berjarak 68 meter dari tanah. Nah, ditembakkan ke atas nih. Nah, ada peluru ditembakkan ke atas yang kecepatan V0 gitu ya. Katakanlah di sini ada peluru yang ditembakkan ke atas yang kecepatan V0, jadi gitu. Nah, pada suatu ketinggian 35 meter di bawah O, diketahui bahwa kelajuan peluru 2 kali lebih besar dari kelajuan peluru di suatu titik yang berada 35 meter di atas O. Jadi ada dua titik di sini, titik di sini sama ada di sini yang kemudian jaraknya dari O itu adalah ini titik O ya, yang jaraknya adalah 35 meter. Nah, ini katakanlah Y1 sama dengan 35 meter, sementara yang ini Y2 adalah Y2
Y2 minus 35 meter. Kenapa? Karena kita buat titik O ini sebagai acuan titik 0. Y-nya sama dengan 0 di sini. Oke? Jadinya kita memiliki Y1 sama Y2 adalah 35 meter sama minus 35 meter. Jadi gitu. Nah, otomatis nanti waktu untuk ke sini itu adalah T1 ya, ini adalah T1. Ini waktu ke sini adalah T2 jadi gitu. Nah, sehingga berdasarkan konsep gerak gravitasi kita memiliki persamaan Y, yang Y itu akan sama dengan Y0 ditambah V0 dikalikan T minus setengah GT kuadrat, kan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita untuk kondisi di sini kita memiliki dua ya, yaitu Y1 sama Y2. Nah, tapi selain itu kita juga memiliki kecepatan di titik sini ya. Kecepatan di titik sini itu adalah V1, yang ini adalah V2. Nah, V1, V2. Nah, V itu kalau gerak gravitasi maka sebenarnya apa? V0 dikurangi GT saja. Nah, sehingga lebih mudah kita analisis V dulu ya dibandingkan yang Y. Coba kita analisis yang V dulu. Karena persamaannya tidak ada kuadratnya, jadi lebih simpel. Jadi kita memiliki V sama dengan V0 min GT. Nah, kita tahu pada titik V1, maka V1 itu akan sama dengan V0 min GT1. Sementara yang di titik 2 yaitu V2 sama dengan V0 min GT2. Dan diketahui bahwasanya kelajuan di titik 2 ini 2 kali kelajuan di titik 1. Karena kecepatan di titik 2 ini ke arah bawah, maka nanti hubungan keduanya seperti ini. Hubungan kedua adalah V2 itu sama dengan minus 2 kali V1, teman-teman semuanya. Oke, karena arah dari V2 itu ke arah bawah, sementara V1 ke arah atas. Dan V2 itu 2 kali lipat V1. Nah, sehingga kita masukkan saja, jadi V0 min GT2 disama dengan minus 2 kali V1 adalah V0 min GT1 seperti ini. Nah, sehingga kita dipindah-pindah ruas, kita peroleh nanti 3V0. Karena minus 2V0 dipindah ruas ke kiri jadinya plus 2V0, sehingga kita dapatkan 3V0. Sementara ini yang ini minus GT2 dipindah ruas ke kanan jadinya G-nya dikeluarkan 2T1 plus T2 seperti ini. Nah, nanti teman-teman dari persamaan yang di atas ini bisa memperoleh persamaan pertama kita, yaitu adalah 3V0, ataupun nanti kita bisa pindah ruas juga ya, yang apa namanya itu G-nya ini, sehingga kita peroleh 3V0 per G sama dengan 2T1 plus T2. Dan ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Oke, jadi ini adalah gerak gravitasi untuk yang kecepatannya. Nah, sekarang mari kita lihat yang posisinya ya. Jadi gitu. Nah, posisinya sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, posisinya maka Y itu akan sama dengan Y0 ditambah V0 dikalikan T minus setengah GT kuadrat, kan gitu ya. Oke, nah di sini ada dua posisi yaitu Y1 sama Y2. Nah, Y1 itu adalah positif, sehingga kita peroleh Y1 sama dengan Y0. Y0-nya 0 ya teman-teman semuanya ya, karena dia kita awali dari V0-nya itu adalah di titik Y sama dengan 0. Nah, nanti 68 meternya di akhir saja gitu ya. Maka 0 di sini ditambah dengan V0T, yaitu ya V0T ini ya. Tapi karena di titik 1, maka V0 dikalikan T1 dikurangi setengah GT1 kuadrat. Nah, jadi gitu. Sementara yang Y2, nanti Y2 itu sama dengan ya V0 dikalikan T2 min setengah GT2 kuadrat. Nah, karena diketahui bahwasanya Y1 adalah 35 meter gini ya, maka kita bisa jabarkan sebagaimana berikut. Pertama, teman-teman semuanya coba kita kalikan kedua ruas dengan 2 per G, sehingga kita peroleh 2 Y1 per G sama dengan 2V0 per G T1 minus T1 kuadrat. Nah, terus kemudian kedua ruas dikalikan dengan minus, sehingga kita peroleh T1 kuadrat dikurangi dengan 2V0 per G dikalikan dengan T1 sama dengan minus 2Y1 per G, jadi gitu. Nah, terus kedua ruas ditambah dengan V0 kuadrat per G kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini, minus 2V0 per G T1 ditambah V0 kuadrat per G kuadrat sama dengan V0 kuadrat per G kuadrat dikurangi 2Y1 per G. Teman-teman semuanya bisa lihat di sini ya, bahwasanya nilai yang samping kiri ini adalah T1 minus V0 per G kuadrat, teman-teman semuanya. Nah, sehingga kita akan bisa memperoleh apa? Diakarkan kedua ruas, kita peroleh T1 min V0 per G
Nah, sama dengan akar ini, akar V0 kuadrat per G kuadrat min 2Y1 per G, jadi gitu. Sehingga kita nanti memperoleh T1 itu akan sama dengan V0 per G ditambah akar V0 kuadrat per G kuadrat minus 2Y1 per G, jadi gitu. Nah, ini adalah T1. Nah, dengan cara yang sama, karena ini bedanya yang Y1 sama Y2 itu cuma beda hurufnya saja. Yang pertama ini Y1, yang ini Y2, yang ini T1, ini T2, maka nanti dengan cara yang sama kita akan memperoleh nilai dari T2 itu akan sama dengan V0 per G plus akar V0 kuadrat per G kuadrat minus 2Y2 per G. Loh, kok bisa? Lihat aja, ini kan sama ya, ini T1, ini T2. Bedanya cuma hurufnya saja, huruf itu hanya indeksnya saja. Sehingga ketika kita mencari T2 ya yang indeksnya Y2 aja yang diubah. Sebagaimana T1 di sini kan indeksnya di sini ya, Y1. Jadi sama ini bentuknya. Oke, jadi T2 sama T1 itu bentuknya kayak gitu. Oke, kita save ya yang T2 sama T1 ya. T2 sama T1 di sini. Kita save. Nah, kita save. Bentar, kita save di sini ya. Oke, kita save di atas sana. Nah, kita save di sini. T1 itu sama dengan V0 per G ditambah akar V0 kuadrat per G kuadrat min 2Y1 per G. Nah, kita tahu hubungan ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan hubungan ini, teman-teman semuanya. Hubungan ini. Nah, 3V0 per G sama dengan 2T1 plus T2. Nah, kita masukkan T1 ke dalam sini, sehingga kita peroleh 2V0 per G ditambah dengan 2 kali akar V0 kuadrat per G kuadrat min 2Y1 per G. Ditambah dengan T2 itu adalah V0 per G plus akar V0 kuadrat per G kuadrat min 2Y2 per G, jadi gitu. Nah, teman-teman semuanya, ini ketika teman-teman jumlahkan 2 V0 per G sama V0 per G itu jadinya 3 V0 per G. Jadinya kita bisa meng-cancel teman-teman semuanya. Ini sama ini jadinya sini sisa 0 ya. Sehingga kita peroleh 0 sama dengan itu 2 akar ini ya. V0 kuadrat per G kuadrat min 2Y1 per G ditambah dengan akar V0 kuadrat per G kuadrat dikurangi 2Y2 per G, jadi gitu. Nah, dipindah ruas ke kiri, kemudian dikuadratkan, kita peroleh hasilnya adalah 4 kali V0 kuadrat per G kuadrat min 2Y1 per G sama dengan V0 kuadrat per G kuadrat min 2Y2 per G, seperti ini. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh bahwasanya nilai dari 3 V0 kuadrat per G kuadrat itu akan sama dengan berapa? Ini 4 dikalikan minus 2 jadinya minus 8 pindah ruas ke kanan jadinya 8Y1 per G min 2Y2 per G, jadi gitu. Nah, jadi kita memiliki persamaan kayak gini. Nah, persamaan air dapatnya kayak gini. Oke? Nah, itu teman-teman semuanya. Caranya kok bisa dapat ini gimana? Tinggal dipindah ruas ke kiri ini ya, terus kemudian dikuadratkan kedua ruas. 2 kuadrat jadinya ini ya. Ini berarti dipindah ruas seperti ini. Sehingga ini jadi minus gini ya, jadinya sama dengan minus seperti ini ya. Nanti dikuadratkan kedua ruas sehingga dapatnya 4. Nah, V0 kuadrat per G kuadrat min 2Y1 per G sama dengan ini, jadi gitu. Nah, sehingga kita nanti memperoleh bentuk yang seperti ini teman-teman semuanya. Jadi kita hapus dulu sisi sini ya, sekiranya sudah bisa dipahami ini. Nah, terus kita akan memperoleh hasilnya adalah 3V0 kuadrat per G kuadrat sama dengan 8Y1 per G min 2Y2 per G. Nah, caranya adalah kita cancel dulu G-nya 1 ya. Seperti ini. Nah, 8Y1 itu berapa? Y1 adalah 35 ya. Sehingga kita peroleh 8 dikalikan 35. Oke, 8 dikalikan 35. Dikurangi dengan 2 kali 35. Mohon maaf, ini pertama
Oke, bentar. Gimana caranya? 8 kali 35 minus 2 kali 35 gitu. 8 kali 35 itu berapa? Atau ini dulu aja lah. Oh, sorry, ini bukan 35 ya. Karena Y2 itu minus 35. Karena Y2 itu adalah minus 35. Berarti 2 dikalikan minus 35. Sehingga sama aja 8 kali 35 ditambah dengan 2 kali 35. Yaitu jadinya 10 kali 35. Atau sama dengan 350 gitu. Jadi 3V0 kuadrat per G itu sama dengan 350, atau V0 kuadrat per G itu sama dengan 350 per 3. Oke, jadi ini ya teman-teman semuanya ya. Jadinya kita memperoleh nilai dari V0 kuadrat per G itu adalah 350 per 3. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita nanti memperoleh nilai dari ketinggian maksimum gitu ya. Oke, kita save dulu ya nilai V0 kuadrat per G 350 per 3 ini di pojok atas nanti. Oke, kita hapus dulu semuanya. Seperti ini ya. Dan kita nanti catat ya bahwasanya nilai dari V0 kuadrat per G itu sama dengan 350 per 3 jadi gitu. Nah, ini adalah yang kita dapatkan tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman yang baru lihat di menit ini, silahkan dilihat di menit sebelumnya. Oke, nah kita tadi memiliki apa kasusnya tadi? Kasusnya kita memiliki titik O ini, benda ditembakkan di titik O dari ketinggian 68 meter jadi gitu. Nah, kita tahu bahwasanya jika kita buat Y sama dengan 0 di sini ya, maka nanti ketinggian maksimum itu dicapai saat apa? Saat kecepatannya 0 gitu ya. Berarti kita cari dulu berapa T maksimumnya kan gitu kan. T maksimum dari sini. T maksimumnya ketika kecepatan awalnya adalah V0. Sehingga caranya adalah di titik sini, di titik ini maka nanti 0 sama dengan V0 min G dikalikan T maksimum. Sehingga nanti kita peroleh nilai T maksimumnya itu akan sama dengan V0 per G jadi gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, terus kita cari berapa Y-nya di sini. Nah, mencari Y-nya di sini. Berapa Y max ini? Nah, kita cari Y max-nya. Berarti Y max itu karena Y awalnya adalah Y0 ini ya. Maka Y max itu sama dengan Y awalnya adalah Y0. Y0-nya adalah 0 ini ya. Berarti 0 ditambah dengan V0 dikalikan T max dikurangi dengan setengah G dikalikan T max kuadrat kan gitu. Sehingga kita peroleh V0 dikalikan T max itu adalah V0 per G. Kemudian dikurangi dengan ini setengah G T max kuadrat adalah V0 kuadrat per G kuadrat. Sehingga nanti ketika teman-teman hitung, insya Allah hasilnya adalah V0 kuadrat per 2G. Oh, ternyata Y max adalah V0 kuadrat per 2G. Dan kita memiliki V0 kuadrat per G adalah 350 per 3. Sehingga nanti ini akan sama dengan berapa? 350 dibagi 2 kali 3, yaitu 350 per 6 meter. Jadi gitu. Nah, 350 per 6 meter itu ketika dihitung pakai kalkulator ya, maka nanti hasilnya adalah berapa? 350 dibagi 6 ini, sebentar saya hitung aja, 350 dibagi 6 itu sama dengan 58,3 meter teman-teman semuanya, 3 meter. Nah, sehingga karena Y max-nya 58,3 meter, maka ketinggian dari tanah ya, ini kita sebut sebagai H max gitu ya, adalah H max-nya, maka H max itu akan sama dengan berapa? Akan sama dengan 68 ya. 68 ditambah Y max jadi gitu. Ya nanti sama dengan 68 ditambah 58,3. Jadinya adalah 126,3 meter. Nah, ini adalah ketinggian maksimum yang mampu dicapai peluru dari permukaan tanah. Jadi gitu. Oke, jadi itu pembahasan nomor 12 soal OSNK Fisika tahun 2022. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam belajar, khususnya yang mempersiapkan untuk OSP ataupun yang masih belum beruntung lolos OSP dan mempersiapkan untuk SNK tahun depan jadi gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga menjadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe sehingga nanti bisa memberikan manfaat antara satu dan yang lain jadi gitu. Oke. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.